luar biasa. Jadi yang orang-orang sekarang nih Cap, kalau mau jadi pelaut gimana caranya Cap? Ya minimal sertifikasi basic itu harus ada, BST, SCRB, ya. Yang intinya sih sertifikasi yang ketika ada situasi emergensi diri sendiri itu bisa menolongkan sertifikasi basic kan seperti itu ya, survival seperti itu. Survival craft and rescue boat. Jadi kalau pas lagi kapal ada accident kita bisa menyelamatkan diri di tengah laut, makan apa, wah itu survival. Termasuk koki kan harus punya sertifikasi itu. Jadi Cap sebenarnya benar katanya Cap, kalau pelaut itu sebenarnya bisa apa aja, karena yang saya tahu ada medical care, medical first aid, jadi bisa buat apa ya kayak bidan gitu, sertifikat kayak gitu, jadi, kebakaran. Jadi judulnya ketika kita sudah berpikir aku mau kerja di kapal gitu ya, kita harus mempersiapkan bahwa kita harus multi talent. Catat ini Bang. Saya setuju banget dengan ini. Di kapal harus multi talent. Anda harus bisa memadamkan kebakaran, mengisi pemadam kebakaran, Anda bisa menyelamatkan diri. Anda di laut juga mesti bisa makan bagaimana. Kalau ada hiu bagaimana menghadapinya. Ya, kalau kebakaran di kapal harus bagaimana. Teman yang lagi bermasalah macam-macam. Ada perampok, ada pirates, ya kita ada semuanya memang ya. Jadi semuanya. Dari memenuhi perut sampai keselamatan kita sendiri kita harus bisa. Dan keselamatan awak dan tentunya setelah diri kita sendiri baru orang lain. Jadi para ayah yang punya perempuan ya masih jomblo, nggak salah kalian kalau mencari pelaut ya. Kita mesti hilangin image. Jangan dulu kalau orang image pelaut, wah pelaut tuh bandel. Oh enggak. Gimana Cap? Masalah spiritual di sini juga. Alhamdulillah sih, ya alhamdulillah semakin kesini apa ya, ngambil contoh yang kayak tadi itu yang tadi yang mau saya bawa itu ya 15 juz hafal. 15 juz hafal? Anda mesti tahu itu ya, karena di kapal saya kalau Jumatan juga di kapal itu di Anjungan itu wah penuh ya, dari pelayan sampai kapten semuanya di situ ya. Jadi emang spiritualismenya ya bagus ya, banggalah kalian memiliki saudara atau ayah atau keluarga sebagai seorang pelaut. Tentunya saya merasakan nggak pernah tuh kayak dulu Faya Pondius cari lain, nggak ada itu mungkin zaman Piracy Caribbean ya kan ya. Regulasinya udah berubah, kemudian ininya juga sudah berubah. Pelaut itu lebih ke apa ya, ibaratnya ya hampir sama dengan pekerjaan darat lah, maksudnya gini. Sekarang kan sistem kontrak tidak seperti yang dulu bayar tahun-tahunan apa kan gitu kan. Sekarang aturan melindungi pelaut untuk bagaimana dia biar tidak fatigue, bagaimana dia ketika bekerja itu lingkungannya dia fresh kan gitu, seperti itu. Jadi banyak yang untuk mensupport itu. Jadi safety tentunya ya, konvensi diperbaharui. Masuk ke pelabuhan juga nggak sembarangan kayak dulu. Sekarang masuk harus ada ASPS-nya, harus ada izinnya. Kayak tadi sampai masuk kan standarnya. Nah, itu standarnya itu susah itu, di sana dicek, di sini izinnya seperti apa. Jadi boro-boro kalau ada bidadari naik ke kapal nggak ada itu ya kan. Zaman dulu ya udah lupain aja lah kayak gitu, nggak ada. Cap, pertanyaannya Cap, waktu pertama kali belayar itu Cap, itu kemana aja tuh Cap? Sampai saya sih pertama join ya di sini Mas. Jadi langsung di kapal Tunda. Saya tidak ada pengalaman lain, umpamanya kapal tipe yang lain itu saya tidak ada kebetulan itu. Jadi saya ganti pertama join saya langsung di kapal Tunda. Cuma hanya dari pengalaman saya selama ini itu hanya beda-beda tipenya aja, maksudnya gini. Untuk sarana Tunda itu kan ada beberapa tipe, single ya, ada single screw, kemudian twin screw, yang terus kemudian ada sistem azimut, baik itu azimut stern drive maupun azimut tractor drive, kemudian yang 180 derajat termasuk yang void. Nah itu hampir semuanya kita udah pernah ngalamin. Wah, azimut saya belum pernah Pak. Ini sistem azimut. Wah, menurut saya hari ini sistem azimut. Saya belum pernah bawa loh ini sistem azimut jadi seperti ini. Ini sistem azimut. Aplikasinya yang ke teknologi sekarang kan orang bilang DP kan gitu kan. Iya. Basicnya kan dari sistem ini. Dari sistem ini.
Wah. Cuma terkomputerized dengan sistem yang memang sudah berjalan, akhirnya lebih presisi, lebih ini. Nah, bener kan, artinya ini emang energi baru ya kan, saya juga belum pernah mengalami ini gitu ya. Dan kita hari ini juga di tempat yang tepat nih untuk berbicara dengan seorang kapten Harbertag yang dari awal memang di Harbertag. Jadi pas banget di tempatnya nih, memang bener-bener ngerotok gitu ya. Maka saya bilang aman tadi apa? Aman. Artinya apa? Ya nggak deg-degan lah ini lagi ngebawa kapal sebesar ini gitu loh. Sambil tutup mata sebelah dia bisa. Luar biasa kapten ini. Nah, masa kerja kontrak nih kayak di sini ya. Orang mungkin mau tahu itu pekerja kontraknya kalau di Harbertag ya, spesialis Harbertag di Tanjung Priok ini kontraknya bagaimana tuh? Kalau di kita, jadi yang di kapal itu ada 3 jenis pekerja yang ada di kapal kita ya. Di kapal-kapal ada 3. Jadi ada yang pegawai BUMN, istilah bahasanya itu pegawai organik. Pegawai organik Ya. satu, ya. Nah, itu kita juga selain kita penempatan itu sesuai SK, kita juga tersijil. Jadi memang kita juga menandatangani PKL juga. Karena dasar sijil kan harus ada PKL. Itu kedua, kita punya tenaga kerja itu yang rekrutmennya itu dari Mening, maksudnya ya penyedia jasa tenaga kerja. Ya. Nah, itu yang sekarang kita ini ada di kita. Terus yang satu lagi itu maksudnya orang-orang lama yang secara pola kontrak itu hampir sama dengan dengan orang-orang organik, polanya juga seperti itu. Jadi lebih mendekati ke sistem darat. Jadi kontraknya 1 tahun, 3-4 lego. Jadi kontraknya 1 tahun, kemudian dikasih istirahat. Kontrak 1 tahun dikasih istirahat. Ya, dikasih istirahat itu istilahnya cuti kan gitu kan. Ya. Kalau yang di Mening itu biasanya kontraknya 4 bulan, kemudian istirahat 1 bulan. Meskipun Mening 4 bulan, 1 bulan. Ya, meskipun realisasinya, kita ngomong realisasinya nih. Nggak pulang-pulang. Pulang-pulang. Iya. Kenapa nggak pulang-pulang kan gitu kan? Karena untuk orang yang bisa mengoperasikan Harbertag itu sulit untuk mencari, nggak semua pelaut bisa. Betul sekali. Pengalaman Harbertag banyak. Saya juga dengar kemarin di Singapura butuh gitu Kapten Fendri itu butuh Harbertag, orang yang punya pengalaman di Harbertag. Ya. Dan untuk jenis kapal yang seperti ini ya, itu saya mantan kapten saya dulu ya, Kapten Santiago Mascarenas, dia mengatakan kalau orang sudah bisa bawa kapal tipe seperti ini, apalagi azimut, dia bisa bawa kapal apapun, sebesar apapun. Sepertinya Kapten belum pernah ke sana, saya sudah merasakan ya. Kalau kapal ini nih, kayak maaf ya para pelaut ya, saya bukan bagaimana ya. Kapal ini dia mulai pada saat di outer buoy, beginning of sea voyage. Jadi pertama kali kapal mau berlayar. Habis begitu tinggal kasih autopilot kan, udah tidur dia makan kacang. Sampai situ lapor ke panduan lagi. Kalau mau panggil gitu. Kapal kargo. Kalau lagi kebetulan mau main apa project. Banyak di kapal-kapal offshore itu, waktu saya di offshore, kapten yang bekas kapal-kapal yang besar-besar itu ya pas ke situ ya memang agak deg-degan juga dia. Banyak yang mundurin diri juga ya. Wah, ini luar biasa ini pengalamannya kapten ini. Nggak salah ini. Aduh. Terus, nah dalam hal ini nih Cap, kapten kan setuju kalau bukan kapten dari awal kan di Harbertag ya, pernah nggak mengalami accident atau kejadian yang tidak kita inginkan? Banyak, udah sering saya. Nih, oke, banyak dan udah sering. Yang selalu terngiang di alam bawah sadar kapten. Kalau ibaratnya terngiang sih enggak sih, maksudnya di antara itu yang rekor. Maksudnya gini, semua accident yang pernah kita alami itu semuanya sudah terantisipasi sebenarnya, gitu kan. Tapi lebih kepada ke failure engine atau kemampuan olah gerak kapal yang terbatas kan gitu.
Jadi electrical error bukan human error ya. Gitu. Terus kalaupun terjadi kan sering nggak kita berkomunikasi dengan pilot, kemudian pilot berkomunikasi dengan master. Nah, jeda antar itu kadang nggak sinkron kan komunikasi. Maksudnya gini, belum tentu ketika kita membangun suatu tim bekerja sama untuk penyandaran kapal itu dayanya kapal tundanya berapa umpamanya gitu ya. Terus kekuatan tali berapa, kemudian dari kapal yang dibantu itu sendiri dia punya kemampuan seperti apa, itu kadang nggak sinkron. Nah itu yang akhirnya membuat terjadi accident. Jadi informasi yang nggak detail ketika bekerja, kemudian menyepelekan kan gitu kan. Nah itu yang membuat accident. Oh jadi ini ada dua yang bisa mengakibatkan accident. Pertama adalah electrical failure atau permasalahan pada mesin ya, pada alat-alat, pada komputer dan sebagainya. Yang kedua adalah human error ya, seperti komunikasi, kerja sama tim seperti itu ya, Kip ya. Nah itu terakhir itu accident itu kapan tuh, Kip? Saya terakhir accident itu masuk ke alur Pondok Dayung. Pondok Dayung itu kan narrow channel istilahnya ya, sempit hanya berapa puluh meter, kemudian sarana yang membantu juga. Jadi kebetulan waktu itu nabrak markasnya Angkatan Laut kalau nggak salah. Ini seru, saya bakal korek nih. nabrak markasnya Angkatan Laut. Nah di situ komunikasi tidak berjalan, maksudnya gini, secanggih-canggihnya kapal, ya kan, secanggih-canggihnya kapal dan sepowerfulnya kapal, tapi ketika kapal maju, pivot point kapal itu kan ada di haluan. Betul. Iya kan? Sebesar-besarnya kuasa, tapi kalau kemudian speed kapal itu semakin laju, bagian haluan itu kan nggak akan bisa membantu bermanuver. Iya kan? Karena di satu sisi kita sebagai kapal tunda mengimbangin kecepatan juga menggunakan tenaga untuk membantu manuver. Nah itu yang sering terlupa ketika kita membantu membantu kapal-kapal untuk bermanuver di pelabuhan. Jadi semakin laju tenaga kita loss, iya kan? Loss, akhirnya kita hanya bisa menyelamatkan kita sendiri tanpa bisa menyelamatkan sarana yang harus kita layani. Intinya sih seperti itu. Kep, sebentar Kep. Iya. Boleh minum dulu. Jangan minum dulu. Oke Kep, kita minum dulu ya Kep ya. Silakan. Nah ini ada hidrosin nih Kep namanya Kep. Ini kalau buat vitalitas mantap ini Kep. Buat kekuatan gitu kan. Alamat begadang terus saya ini. Oh enggak. Ini makin sehat. Ini zat gizi yang orang pada nggak tahu gitu ya. Ini kalau ditetes hampir mirip seperti Zam-Zam. Atau Zam-Zam kan menyembuhkan segala macam penyakit gitu ya. Oke. Namanya hidrosi Kep. Nah, ini kalau kita sudah minum hidrosi, rasanya seperti jam-jam dan insya Allah penyakit-penyakit hilang. Mari kita minum Kep. Ini yang seru nih Kep. Pada saat itu kejadian itu yang Angkatan Laut itu kerusakannya apa tuh Kep? Itu waktu itu ada berapa boot tenggelam. Berapa boot tenggelam? Iya. Ini serius nih. Ada berapa boot tenggelam, kemudian pangkalannya itu rusak parah. Pangkalan rusak. Ya, jadi pangkalan rumah-rumahan boot itu rusak parah. Kemudian dari sisi kapalnya sendiri kalau nggak salah waktu itu kapal tempuran Mas. Kapal tempuran Mas. Ya, yang kita bantu itu kapal tempuran Mas itu juga ya damage lah. Damage itu rusak kan gitu. Nah, udah. Nah, untuk begitu panggil Sabandar. Pasti udah ngantuk jadi terang lagi gitu ya. Oh, udah ngantuk kalau ada accident. Kuat nanti ya, dipanggil terus udah. Dipanggil Sabandar. Panggil Sabandar, kronologis ya, kita melakukan apa aja. Dari sisi pandu seperti apa, dari sisi master kapalnya seperti apa, kemudian dari sisi kita master tagnya itu seperti apa.